Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Purnama. Saya dari kelas 10 MPLB 1. Di sini saya ingin menjelaskan dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis tentang digitalisasi arsip dalam mengelola dokumen. Pengertian dari digitalisasi arsip dalam mengelola dokumen adalah rekaman, catatan, atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. 1. Memahami arsip elektronik. Artinya, suatu sistem atau tata cara mengumpulkan informasi dalam bentuk dokumen yang direkam dan disimpan memakai teknologi komputer berupa dokumen atau e-dokumen yang bertujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, dan dipakai kembali. Adapun kelebihan secara elektronik. Yang ke-1, proses penemuan dan penyajian dapat dilakukan dengan cepat dan lengkap. Berarti segala sesuatu yang diperlukan dapat diperoleh tanpa ada yang terlewatkan. Yang kedua, penyaluran atau distribusi informasi dapat dilakukan dengan cepat dan dalam waktu yang sama oleh semua pihak. Ketiga, penyimpanan informasi secara terpusat sehingga dapat menghindari adanya duplikasi informasi. Yang keempat, tingkat keakuratan penyimpanan yang tinggi. Yang kelima, penghematan kertas dan ruang karena arsip disimpan dalam bentuk digital. Adapun kekurangan arsip secara elektronik. Yang ke-1 ada retensi otomatis. Penyimpanan arsip dengan komputer memungkinkan adanya pemeriksaan otomatis. Jika ada dokumen yang kadaluarsa, akan diberi peringatan harus ditindaklanjuti. Apakah file tersebut dimusnahkan atau didokumentasikan dalam dokumen fasib. Yang kedua, bisa dihubungkan dengan jaringan komputer. Pengguna dapat menghubungkan sistem arsip dengan sistem jaringan baik yang global maupun wide area network atau WAN. Dengan menghubungkan sistem ke jaringan memungkinkan pengguna memakai sistem secara multi-user sehingga digitalisasi arsip ini dapat memberikan keuntungan yang berganda. Yang ketiga, ada pencatatan lokasi fisik dokumen. Pengguna dapat mengetahui lokasi gedung, bangunan, ruang, dan kabinet tempat arsip disimpan. Keempat, fasilitas gambar dan suara. Penggunaan alat scanner memungkinkan penggunaan mentransfer file fisik ke dalam komputer dalam bentuk visual, ditambah dengan fitur perbaikan kualitas gambar seperti mempertajam dan mempercerah. Kelima, fasilitas pencarian dokumen. Komputer mampu mencari dokumen dengan waktu yang cukup singkat. Pengguna cukup mengetikkan keyword kata kunci pada tab pencarian dan tidak membutuhkan waktu lama bagi komputer untuk menemukan file dengan keyword tersebut. Keenam, mudah dioperasikan. Di dalam komputer terdapat program-program yang berorientasi visual sehingga mudah dioperasikan oleh penggunanya. Yang ketujuh, ada laporan kondisi arsip. Arsip elektronik memberikan kemudahan untuk menyusun laporan kearsipan yang dibutuhkan oleh manajemen. Laporan kondisi arsip dapat dibuat sesuai format dan isi yang ditetapkan pengguna, seperti laporan arsip berdasarkan pengirim dan berdasarkan klasifikasi. Yang kedelapan, ada keamanan data. Di dalam komputer memungkinkan adanya jaminan keamanan dengan menggunakan ID atau ID, penggunaan dan password, sehingga hanya orang yang berkepentingan atau yang mengetahui ID dan password yang dapat mengakses arsip. Yang kedua itu ada media penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik. Pertama, ada pita mengetik, pita magnetik. Apa itu pita magnetik? Pita magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik dan kit type. Real type adalah pita magnetik yang digulung dalam
wadah lingkaran, sedangkan Jitroid type berbentuk kaset video audio. Yang kedua ada piringan magnetik, merupakan media penyimpanan berupa disket. Yang ketiga ada piringan magnetik juga, merupakan piringan yang mampu menampung data 100 bahkan 1000 kali lipat lebih banyak daripada disket. Yang ketiga ada perangkat yang digunakan. Pertama, pemilihan hardware. Ada kemampuan hardware yang memudahkan melakukan input, kecepatan proses, kapasitas penyimpanan, dan kualitas keluaran. Kedua, keandalan hardware merupakan kategori yang berhubungan dengan tingkat atau frekuensi kegagalan proses secara teknik. Ketiga, biaya harus diperhitungkan seperti harga beli, biaya pemasangan dan pemeliharaan, dan biaya operasi termasuk upah dan kegunaan. Keempat, fleksibilitas dan kompatibilitas merupakan kategori di mana perangkat yang dipilih harus kompatibel apabila dihubungkan dengan perangkat yang lain. Nah, yang kedua itu ada analisis pemilihan software. Yang kesatu, membeli perangkat lunak yang sudah ditulis atau dibuat perusahaan software. Yang kedua, menyewa program aplikasi dengan internet. Jasa penyimpanan data atau memakan biaya yang banyak menggunakan ini dapat berpengaruh akses penyimpanan dan pengambilan dokumen, serta tidak perlu khawatir akan virus yang memungkinkan menyerang komputer. Yang ketiga, membuat dan pengembangan sendiri program aplikasi baru yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Keuntungan dari sistem ini memberikan kemudahan bagi kantor karena programnya telah disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan kelemahannya adalah program ini harus dikerjakan oleh ahli arsip dan ahli pemrograman komputer. Nah, tadi kan yang B ada analisis pemilihan software. Nah, sekarang yang C itu pengendalian keamanan. Yang kesatu, memberikan batasan akses ke sistem. Misalnya hanya orang yang berwenang saja yang boleh mengakses sistem. Yang kedua, pengaturan suhu ruang komputer agar terhindar dari panas berlebih, kelembapan, kebakaran, dan bahaya yang lain mungkin terjadi. Yang ketiga, perlu adanya backup terhadap file penting untuk antisipasi adanya kerusakan pada file yang asli. Yang keempat, perlu adanya perlindungan asuransi untuk komponen sistem jika memungkinkan. Dengan adanya perlindungan ini, kontinuitas operasi sistem masih dapat berjalan meskipun setelah terjadi bencana tertentu. Yang keempat, ada prosedur perawatan dokumen kantor. Pemeliharaan arsip bertujuan untuk menyelamatkan arsip-arsip beserta informasi atau isinya serta menjamin kelangsungan hidup arsip dari permusnahan. Yang A, penyebab kerusakan arsip. Kesatu, faktor intrinsik. Apa itu faktor intrinsik? Faktor intrinsik adalah faktor penyebab kerusakan arsip yang berasal dari benda arsip itu sendiri, seperti kualitas kertas, pengaruh tinta, pengaruh lem perekat. Yang kedua, ada faktor ekstrinsik. Ialah faktor penyebab kerusakan arsip yang berasal dari luar benda arsip sebagai berikut. Yang satu, faktor lingkungan fisik antara lain temperatur, kelembaban, sinar matahari, polusi udara, dan debu. Yang kedua, biologis antara lain jamur, kutu-kutu, ngangak, rayap, kecoa, dan tikus. Ketiga, kimiawi antara lain
kerusakan arsip yang diakibatkan merosotnya kualitas kandungan bahaya kimia dan bahan kimia dan bahan arsip. Yang keempat, kelalaian manusia antara lain percikan bara rokok, tumpahan minuman, dan sebagainya. Ada yang B, berikan yang A penyebab kerusakan arsip. Sekarang yang B, usaha pencegahan kerusakan arsip. Ada beberapa upaya untuk mencegah kerusakan arsip akibat faktor ekstrinsik dan intrinsik penyebab kerusakan arsip. Nah, yang ke-1, ada lokasi ruangan atau gedung penyimpanan arsip sebaiknya di luar atau terpisah dengan bangunan industri dengan luas yang luas dan cukup. Kedua, ada konstruksi bangunan sebaiknya menggunakan tembok. Jika menggunakan kayu, sebaiknya tidak langsung menyentuh tanah untuk menghindari serangan rayap. Yang ketiga, ruangan dilengkapi dengan pencahayaan, pengatur temperatur ruangan, dan AC. Yang keempat, ruangan harus selalu bersih dari debu, kertas bekas, patung rokok maupun sisa makanan. Nah, yang terakhir, kelima, jenis sarana dan prasarana pengelolaan dokumen sesuai kebutuhan. Pengertian sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau membantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan untuk kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Adapun ruang lingkup administrasi sarana prasarana. Yang ke-1, peralatan atau perlengkapan kantor. Kedua, mesin kantor. Ketiga, mesin komunikasi kantor. Keempat, perabot kantor. Yang kelima, penataan interior kantor. Keenam, tata ruang kantor. Ada juga fungsi administrasi sarana prasarana kantor. Yang ke-1, memberikan kemudahan serta mampu mempercepat proses pekerjaan. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Ketiga, pekerjaan di kantor hasilnya menjadi berkualitas serta terjamin. Yang keempat, dapat memberikan kemudahan dalam gerak bagi pengguna. Kelima, mampu menumbuhkan rasa nyaman bagi pekerja kantor atau orang yang berkepentingan. Keenam, mampu menimbulkan rasa puas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, tujuan administrasi sarana prasarana kantor. Macam-macamnya adalah: 1. Sebagai cara untuk menjaga serta mempertahankan kondisi teknis dalam pekerjaan kantor. Kedua, menciptakan budaya dalam hal pemakaian sarana dan prasarana serta pembekalan kantor. Ketiga, dapat menyediakan pedoman kerja bagi karyawan kantor. Keempat, dapat menyediakan sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh karyawan untuk setiap unit kerja maupun personal. Kelima, mampu melaksanakan pengakhiran fungsi lewat pertimbangan yang mampu mempertanggungjawabkan. Keenam, sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana serta pembekalan. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Macam-macamnya adalah keberadaan ruang khusus, rak dan lemari penyimpanan arsip, persiapan peralatan dan penyimpanan arsip. Yang pertama, keberadaan ruang khusus. Sarana dan prasarana pertama yang harus dimiliki oleh gudang penyimpanan arsip adalah adanya ruangan khusus yang diperuntukkan untuk mengelola arsip. Yang kedua, rak lemari dan penyimpanan arsip. Yang A, kotak arsip merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan arsip yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam folder atau map arsip. B, rak arsip adalah kebutuhan penyimpanan arsip berupa rak tanpa daun, pintu atau dinding pembatas untuk menyimpan arsip yang telah dimasukkan dalam order atau kotak arsip sebelumnya. Yang C, lemari arsip merupakan opsi lain untuk menyimpan kotak arsip yang biasanya terbuat dari baja, aluminium, atau kayu. Yang D, rak sortir digunakan untuk memilah surat atau dokumen yang diterima, diproses, dikirimkan
dan diklasifikasikan sebelum disimpan di gudang. Yang E, ada kabinet, merupakan lemari atau rak yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks, kartu kendali, dan kartu lain yang berhubungan dengan penyimpanan arsip agar mudah untuk lebih ditemukan karena intensitas penggunaannya cukup tinggi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada persiapkan peralatan untuk menyimpan arsip. Selain ruangan dan lemari atau rak penyimpanan khusus, hal lain yang tidak kalah penting untuk gudang penyimpanan arsip adalah mempersiapkan segala kebutuhan untuk kemudahan proses indexing dan penataan arsip yang dimiliki. Beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk penyimpanan arsip sebagai berikut. Kesatu, ada folder atau map yang terdiri dari beberapa jenis yang dapat Anda pilih, seperti map berdaun atau stop map folio, map dengan penjepit, dan map bertali. Yang kedua, ada guide atau sekat penunjuk yang terbuat dari plastik, terbal, dan kertas karton, yang berfungsi sebagai pembatas petunjuk atau penyangga deretan map atau folder penyimpanan arsip. Yang ketiga, yang C, laptop atau komputer adalah kebutuhan penyimpanan arsip yang berfungsi untuk kebutuhan administrasi atau indexing arsip agar dapat tertata dengan baik menggunakan peralatan modern.